Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'dah. Yang saya hormati Ibu Wiji Lestarini, STMT, selaku Kaprodi Teknik Sipil. Saya hormati rekan-rekan panitia Disnatalis Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Unsik ke-19 yang saya banggakan, Bapak Ibu dosen yang mungkin hadir pada kesempatan ini, teman-teman alumni yang sungguh saya hormati dan saya cintai, serta tidak lupa rekan-rekan semua mahasiswa Teknik Sipil Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama bertemu dalam suasana yang sangat penuh dengan keceriaan, kegembiraan, dan juga semangat dalam rangka Disnatalis Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Unsik yang ke-19 tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat salam semoga tetap tercurah ke haribaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan limpahan syafaatnya fitini wa dunya hatta akhirat. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa hadir di tempat, meskipun kemarin saya sudah menjanjikan kepada mahasiswa bahwa saya siap hadir jam 13.30 untuk melaksanakan atau untuk memenuhi undangan. Tapi mohon maaf karena ini kebetulan juga hari Minggu, ada acara keluarga, saya ada kegiatan ke Jogja dalam rangka takziah ke tempat saudara. Meskipun begitu, saya mohon izin untuk menyampaikan 1-2 patah kata terkait dengan apresiasi saya atas terlaksananya Disnatalis MTS yang ke-19 ini. Sudah cukup lama, ya, 19 tahun. Itu kalau seusia anak-anak mahasiswa atau remaja itu sudah lewat dari usia 17 tahun, berarti sudah memasuki masa dewasa. Nah, dengan kedewasaan yang semakin bertambah, harapan saya semoga fakultas khususnya program studi teknik sipil semakin maju, semakin jaya, dan juga semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat. Hadirin semua yang saya hormati, sedikit saya ingin menyampaikan bahwa hakikatnya tujuan utama dari sebuah pembelajaran adalah output dari mahasiswa. Ini mungkin perlu saya sampaikan, saya share screen sedikit yang sudah saya rangkum dari beberapa hal terkait dengan sivitas akademika dan juga kemajuan dari teknik dari jurusan atau dari program studi Teknik Sipil Unsik. Oke, sini akan saya sampaikan bahwa kegiatan pembelajaran sejatinya adalah suatu proses yang mana tujuan dari proses itu sebagaimana tercantum dalam visi misi, ya. Untuk itu kita harus berproses sebagai mahasiswa, yaitu ada 2 hal yang perlu kita garis bawahi atau kita amati atau kita pentingkan dalam proses ini, yaitu soft skill dan keterlibatan alumni antara lainnya. Nah, soft skill ini ada 2 hal, yaitu akademis dan non-akademis. Apakah soft skill akademis itu? Jadi soft skill akademis adalah soft skill atau keahlian yang mendukung karir Anda nantinya ketika sudah berada di dunia kerja. Antara lain adalah penguasaan software. Ini adalah hal yang sangat perlu. Kemarin kita baru saja visitasi, yaitu dalam rangka proses akreditasi teknik sipil yang sudah habis. Nah, di sini penguasaan software kemarin sempat disinggung oleh asesor atau oleh yang penilai bahwa tidak terlalu banyak disampaikan, ya. Jadi sebenarnya kita sangat banyak, tapi
kemarin mereka tidak melihat adanya penyampaian dari software ataupun program yang sudah dikuasai mahasiswa. Nah, untuk itu harapan saya kepada teman-teman mahasiswa agar tidak bosan-bosannya sering mengadakan kegiatan-kegiatan seperti workshop, pelatihan. Pelatihan ini contohnya adalah misalnya software yang biasanya didengar itu sebenarnya SAP, struktur analis program. Ya, nah program SAP itu program untuk menghitung struktur yang sangat sangat wajib dimiliki atau wajib dikuasai oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah program yang lain seperti AutoCAD itu harus dikuasai. Jadi sering mengadakan pelatihan-pelatihan baik itu program yang digunakan untuk aplikasi jalan raya, aplikasi hidro, aplikasi struktur, ya itu semuanya harus dikuasai. Contohnya untuk aplikasi hidro, ada beberapa mahasiswa yang melaksanakan tugas akhir itu adalah membuat perencanaan air bersih dengan menggunakan program e-Panet. Nah, padahal belum pernah ada yang mengajarkan. Nah, untuk itu perlu kiranya misalnya dari HMC itu mengadakan kegiatan-kegiatan seperti workshop apa ya, misalnya sekarang workshop tentang hidro itu e-Panet, ada Hekras untuk mengukur atau untuk simulasi aliran air. Ya, kemudian ada juga software irigasi SWAT. Nah, itu semuanya itu harus dikuasai. Dan software untuk jalan raya, software untuk struktur SAP, untuk manajemen konstruksi ada AutoCAD dan Microsoft Project, itu harus dikuasai, harus sering-sering. Kemudian yang berikutnya adalah yang ikut menentukan keunggulan atau nilai suatu program studi adalah kepesertaan lomba. Jadi seperti ada lomba-lomba di level nasional, yang dinilai itu yang level nasional itu tinggi. Kalau masih levelnya itu daerah itu baru 2, kalau nasional sudah 3, internasional nilainya 4. Jadi nilainya kan ada 1 sampai 4. Nanti di total itu di rata-rata. Kemudian sekarang ini Mas Menteri Menteri Mendikbud, nah itu sudah meluncurkan program MBKM, mahasiswa belajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, itu kalau bisa semua kegiatan-kegiatan seperti itu diikuti, baik itu secara mandiri maupun secara menggunakan atau mengikuti program dari pemerintah. Ini harus terlibat di dalamnya agar nilai dari mahasiswa itu sendiri dan juga program studi mengalami atau bagus nilainya. Nah, ini saya sedikit memberikan masukan kepada saudara-saudara bahwa skripsi itu kemarin dikatakan oleh asesor bukan sesuatu yang menjadi momok itu. Itu hanya mata kuliah biasa yang SKS-nya tinggi itu. Jadi jangan menjadikan ketakutan bahwa karena skripsi itu adalah perjalanan terakhir yang sangat berat harus dilalui, itu tidak. Itu sebagaimana tugas besar yang lain. Kalau Anda menguasai materi-materinya itu tidak masalah, tidak sulit dengan skripsi itu. Jadi itu hanya merupakan mata kuliah yang nilai SKS-nya tinggi sehingga tidak ada halangan, tidak ada alasan mahasiswa itu lulusnya terlambat karena repot mengerjakan atau susah mengerjakan skripsi. Berkomunikasilah dengan baik dengan pembimbing, dengan bahasa yang bagus, dengan datang, kemudian disampaikan permasalahannya, dan kalau ada arahan dari pembimbing itu dilakukan, itu tidak akan lama. Banyak rata-rata itu hanya dalam 2-3 bulan itu terus rutin tiap hari. Ya mungkin pembimbingnya akan bosan, mungkin kok bimbingan terus, tapi karena dia itu memiliki semangat yang tinggi untuk bisa lulus sesuai targetnya, nah ini dia maka bisa segera lulus. Tuh, kemudian bimbingan konseling manfaatkan, ada dosen pembimbing akademik, ada fasilitas kesehatan, ya kegiatan. Nah ini untuk yang non akademis, ada kegiatan berorganisasi seperti ini ya, kegiatan HMTS itu suatu kegiatan yang akan sangat bermanfaat nanti ketika kalian sudah di luar, karena di luar itu ketika sudah kerja itu yang paling penting untuk dan ini luar biasa, alumni kita itu sangat welcome membantu teman-teman untuk bisa terjun di dunia kerja. Dan setelah kita melaksanakan proses, maka kita pun saatnya untuk mendapatkan output atau nilai dari mahasiswa. Nah, output yang diharapkan apa? Yang pertama adalah kejuaraan lomba. Kemudian level itu nasional, internasional, multinasional itu akan memberikan nilai output.
Seperti itu rekan-rekan mahasiswa, sekali lagi saya ucapkan selamat atas hari jadi atau Desnatalis Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil. Kalau kita ya ada yang mengatakan milad, ada yang mengatakan harlah, ya, kalau di UNSI itu harlah hari lahir. Jadi selamat harlah HMTS ke-19. Semoga sukses, Teknik Sipil semakin jaya, mahasiswanya mendapatkan barokah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menjadi mahasiswa-mahasiswa unggul sebagai transformasi teknologi menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Kurang lebihnya, saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.